lingkup daripada aplikasi modul persediaan. Output-nya apa? Output-nya nanti bisa buku persediaan ya, per item, kemudian laporan persediaan, kemudian ada laporan, neracanya. Itu kira-kira output dari, modul persediaan. Nah, kalau kaitan dengan modul lainnya, ini sama dengan seperti aset tetap yang kemarin ya. Jadi kita hanya memperhatikan dari modul komitmen aja. Ini terkait dengan barangnya ya. Jadi modul komitmen, setelah pengadaan, maka ini masuk ke dalam modul aset tetap dan persediaan ya, tapi ini harusnya modul persediaan saja. Jadi didetailkan nanti di sini jenis apa, rekeningnya apa, bagian akunnya apa. Ini kira-kira nanti inilah dari modul komitmen. Nah, terkait dengan anggaran dan segala macam ini kita nggak usah bahas ya, karena kita udah bahas di pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, ini penjelasan ya. Jadi pengelolaan persediaan di unit akuntansi kuasa pengguna barang ini sebagai satker induk. Kemudian kalau pembantu kuasa pengguna anggaran ini sebagai satker pembantu. Nah, jadi transaksi persediaan dapat dilakukan di unit akuntansi kuasanya. Tapi kalau misalnya ada pembantu, ini, nggak usah bikin lagi apa namanya, tapi dia hanya entry aja, karena sudah terintegrasi. Terintegrasi, jadi tidak perlu kirim-kirim apa, kirim data ya, dia tinggal entry aja karena, sudah terkoneksi nih. Jadi yang buat laporan hanya unit akuntansi, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Jadi pembantu kuasa pengguna barang ini tidak perlu membuat apa namanya, pelaporan. Nanti kalau ada choice jangan lupa ya, PG-nya apakah membuat nggak kalau misalnya pembantu kuasa pengguna barang, nah ini nggak perlu buat laporan dia ya. Nah ini, jadi terkait dengan pengandalian, ada dua jenis kewenangan ya. Jadi untuk menjaga kebenaran dan keabsahan data, maka pengguna modul persediaan ditetapkan dengan dua jenis kewenangan. Pertama hanya operator, yang kedua adalah approver. Apa operator tugasnya? Yaitu melakukan setup tadi ya, setup metode pencatatan di modulnya, di komputernya bahwa pencatatan metodenya dilakukan dengan perpetual, sementara penilaian adalah dengan metode, perolehan akhir ya. Kemudian juga dia men-setup terkait dengan referensi kode barang, kemudian menginput siap transaksi, kemudian koreksi persediaan, ini seandainya bisa salah jumlah, salah harga, atau salah akun ya. Kemudian ini setiap periodik karena ada stok opnam, maka nanti mungkin ada penyesuaian terkait dengan, kondisi persediaan yang ada dalam keadaan sesungguhnya. Ini bisa terjadi beda ya antara catatan dengan fisik, karena bisa aja di gudang ini misalnya rusak dimakan tikus atau rusak karena, bocor dan segala macam, atau karena ada pencurian. Nah, itu bisa juga. Jadi selisih antara inventaris spesifik dan catatan, maka nanti akan ada penyesuaian. Kemudian nanti operator juga bisa mencetak laporan dan lain-lain lah. Kemudian approver ini, itu tugasnya memverifikasi, menyetujui, dan melakukan tutup buku ya pada, periode tertentu ya. Nah, hubungan dengan modul lain nih, persediaan, modul lain. Jadi kalau dari modul komitmen tadi terkait pengadaan ya, pembelian persediaan, langsung masuk persediaan, nanti ini memberikan referensi-referensi, kemudian siapa tahu ya, ada reklasifikasi dari persediaan ke aset tetap, maka ini terkait juga dengan aset tetap. Nah, terkait jurnal-jurnalnya, ini, terkait dengan modul pelaporan. Di sini ada
beberapa hal yang perlu dicatat ya. Jangan lupa nih, jadi BST ini dasar ya, sebagai dasar untuk catatan transaksi ya. Ini perhatikan nanti bahwa BST ini menjadi penting untuk di-input ke dalam, aplikasi. Nanti administrator menyediakan, referensinya. Kemudian juga ini melakukan catatan keluar masuk ya, termasuk amunisi fisik dan membuat laporan. Nah, transaksi ini pelaporannya adalah melakukan jurnal terkait dengan, nanti adanya, rekening persediaan pada laporan. Jadi di modul persediaan, nanti mencatat ini mutasi-mutasi atas persediaannya, sementara terkait dengan BST-nya ya, komitmen terkait dengan BST. Nah, administratornya ini terkait dengan referensi. Ini kira-kira ya, ada alur proses pada modul persediaan. Ini jadi operator waktu memulai kegiatannya adalah dengan mau setting dulu. Setting metode, tadi metode itu ya. Kemudian karena biasanya nih kalau Satkar lama ya, yang menggunakan apa namanya, yang menggunakan aplikasi selain Sakti, misalnya ada aplikasi Siman kemarin ya, ini terkait dengan aplikasi dia akan melakukan migrasi data dulu, migrasi data. Nah, migrasi data. Tapi kalau misalnya Satkar baru ini udah pakai aplikasi apa namanya, Sakti, jadi nggak perlu migrasi lagi. Ini biasa transaksinya ya, masuk, keluar, eee, koreksi, kemudian hasil stok opnam. Kemudian atas transaksi ini tentu dengan persetujuan tadi approval ya, approval dan tutup buku, kemudian ini terkait dengan, eee, approval tadi bisa langsung cetak laporan, kemudian ini tutup buku ini terkait dengan laporan ini salah ketik ya, sebetulnya nih modul bukan aset tetap, tapi modul persediaan ini. Jadi tutup terkait dengan laporan, eee, laporan persediaan. Terus selesailah sini, menjadi apa namanya, neraca atau apa nanti di sumbangan sumbangan daripada modul persediaan. Nah ini, jadi migrasi awal ini sampai migrasi saldo awal ya, dari aplikasi persediaan, ini akan membuat ADK ya. Jadi ada 2 ADK, ADK referensi maupun ADK transaksi, kemudian ini proses migrasi ke dalam modul persediaan. Tapi kalau misalnya Satkar baru, kayaknya nggak perlu lagi ada migrasi karena dia langsung pakai Sakti ya. Anggaplah ini ya, kemudian nanti ada laporan migrasi, ini. Nah kalau misalnya Satkar baru, ini langsung input ya, kemudian nanti ada laporan rincian, kemudian ada semacam apa, rekonsiliasi pencocokan, eee, maka jadilah laporan apa namanya, persediaan. Di sini ada penjelasan ya, migrasi persediaan adalah proses paling awal penggunaan modul persediaan berupa pemindahan ADK dulu. Ini kemudian jadi migrasi memindahkan saldo barang ya, kemudian migrasi persediaan dilakukan oleh Satker yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi persediaan. Jadi ini kalau Satker lama ini dia biasanya menggunakan Siman atau aplikasi persediaan lah. Kalau menggunakan aplikasi, aset tetap maka SABMN atau Siman. Nah, kalau di Satker baru, ini nggak perlu lagi melakukan proses migrasi karena dia sudah terkoneksi dengan Sakti. Nah, ini sih yang paling akhir ya. Jadi migrasi persediaan hanya dilakukan sekali sepanjang pemakaian Sakti. Dan ini pun dilakukan sebelum transaksi persediaan yang lain di-input. Jadi jangan lupa nanti waktu ada
pilihan ganda ya di soal ya. Ini jangan keliru ya. Ini biasa ya. Ini biasa dalam migrasi diawali dengan tutup buku ya, tutup periode, ada 2 ADK, kemudian pastikan data yang sesuai dengan masing-masing, data yang ada pada aplikasi masing-masing. Kemudian migrasi, ini bisa diulang ya, selama belum dilakukan approve. Kemudian dari dengan tutup periode. Nah, kemudian persediaan yang gagal di migrasi atau belum masuk dalam aplikasi persediaan, bisa di-input melalui menu saldo awal. Meskipun jadi kelihatan aneh ya, tapi itulah kira-kira di aplikasinya. Sebenarnya saya sampaikan tadi ya, bahwa setup mode ada 2, pertama adalah metodenya, kemudian metode penilaian dan pencatatan. Nah, ini kalau metode pencatatan menggunakan perpetual, tapi kalau penilaian ada harga satuan, harga rata-rata, nah ini FIFO, tapi nampaknya ini belum bisa dipakai ya. Itu kira-kira yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini rumusnya, rumus HPST, ini ada contoh. Ini ilustrasi aja ya. Ini metode perpetual, penilaiannya dengan harga peran terakhir. Nah, sebagai contoh, ini tanggal 1 ada persediaan awal, saat itu harga Rp1.000.000. Kemudian 10 Januari pembelian 1,1, 20 Januari pemakaian 1 unit ya. Kemudian akhir bulan ada pembelian sebesar 1 unit, cuman harganya sudah 1,5 juta. Nah, jurnal akuntansinya sebagai berikut ya. Atas pembelian tanggal 10, maka barang konsumsi pada persediaan yang belum diregister sebesar 1,1, ini harga pemukulan terakhir. Kemudian jurnal keduanya adalah terkait dengan penyesuaian ya. Tadi karena harga barunya 1,1 kan, maka jurnal penyesuaiannya adalah barang konsumsi kepada debit kreditnya penyesuaian nilai persediaan sebesar 100.000. Nah, ini tadi ya hitungannya. Kemudian 20 Januari ini ada pembelian ya, pemakaian yaitu sebesar 1,1. Maka beban pada barang konsumsi sebesar 1,1. Tanggal 31 Januari ini ada pembelian sebesar 1,5 juta, kreditnya adalah persediaan yang belum diregister sebesar 1,5 juta. Nah, ini mencatat pembelian untuk 1 unit ya. Nah, ini selisih harga dari 1,5 ke 1,1, maka ada penyesuaian harga sebesar 400. Maka ada jurnalnya penyesuaian yaitu barang konsumsi 400, kreditnya nilai penyesuaian, nilai persediaan. Itu kira-kira contoh ya. Nah, ini terkait dengan perhitungan saldo akhir. Jadi akun barang konsumsi ya, saldo awal 1 juta, kemudian ada masuk 1,1, saldo 2,1, ada penyesuaian nilai 100.000 karena kenaikan ya dari 1 juta ke 1,1, maka menjadi saldo 2,2. Ada pemakaian sendiri ya 1,1, tinggal saldo 1,1. Ada lagi pembelian tanggal 31 Januari sebesar 1,5 menjadi 2,6. Ini selisih harga dari 1,5 ke 1,1 sebesar 400, maka penyesuaiannya 400 sehingga saldonya 3 juta ya. Ini kira-kira penyajiannya. Jadi dalam neraca ada 3 juta, saldo akhirnya, kemudian bebannya ada 1,1, penyesuaiannya adalah 500 tadi ya, 400 per 100. Itu contoh bagaimana melakukan perhitungan perpetual method dengan penilaian harga peran terakhir.
Kemudian ini ada kode barang ya, referensi ini penting pada level operator ya, supaya diusahakan tidak keliru, nanti kalau keliru bisa atau bahkan mengkoreksi ya. Nah, di kode barang di pembantu ini, unit akuntansi pembantu, ini mengikuti referensi kode barang di, eee, unit pengguna barangnya. Tentunya ini harus memperhatikan ya, klasifikasi kode si operator ini. Cuman biasanya kalau udah sering, melakukan inputting, dia udah hafal biasanya. Nah, ini sebetulnya seperti tadi saya jelaskan di atas ya, ada beberapa mekanisme pencatatan, pertama saldo awal, kemudian perjalanan masuk, ini masuk bisa beli, bisa transfer, bisa hibah, demikian juga keluar ya, bisa ada pemakaian, bisa hibah, bisa transfer. Nah, ini koreksi, bisa terjadi tadi karena salah akun, salah jumlah maupun salah harga. Maka pada akhir periode, ini biasa dilakukan stop oknam ya. Ini sama yang saya sampaikan di muka ya, ini dari pembelian terkait dengan modul komitmen. Kemudian ini sumber lain adalah BAST-nya. Nah ini, transaksi, terkait dengan pembelian ya. Kalau habis pakai, mungkin pakai sendiri, yaitu terkait dengan, apa namanya, menggunakan maka terkait dengan catatan atau dokumennya adalah bon-bon permintaan dari unit yang bersangkutan. Inilah yang akan di-input oleh, operator. Kemudian selain pembelian ini bisa saldo awal, transfer, hibah, rampasan, dan lainnya ya. Keluar juga demikian ya, sama. Terkait dengan koreksi, ini bisa dilakukan tanpa melakukan opname fisik ya, artinya kejadian bisa dengan tanpa opname ya, misalnya diketahui bahwa salah klasifikasi, misalnya tadi ada peralatan mesin yang harus jadi persediaan ternyata dia masuk ke dalam, aset tetap atau sebaliknya, ini punya aset tetap kok jadi persediaan dan sebaliknya. Kemudian bisa juga atas kesalahan jumlah barang, nilai barang maupun kualifikasi barang yang tadi saya sampaikan ya. Nah, koreksi ini yang paling penting adalah harus mendapat persetujuan dari approval. Jadi koreksi atas kodifikasi ini dengan cara melakukan reklasifikasi, eee, kepada kode yang benar ya. Ini bisa ke dalam sesama kode persediaan atau bisa dia keluar dari reklasifikasi persediaan, yaitu ke aset tetap bisa terjadi yang tadi saya sampaikan ya. Ini koreksi persediaan bisa batal atau transfer keluar ya, tapi ini harus, apa namanya, ini oleh satuan pengirim ya, sudah disetujui tapi di penerimanya belum catat, belum masuk ya. Ini juga bisa dikoreksi nanti. Nah ini biasa ya tadi saya sampaikan ya, jadi setelah opname fisik, maka nanti hasilnya oleh operator di-input, kemudian jadi hasil inputan opname fisik ini harus disetujui dulu oleh, kuasa pengguna barang dengan user-nya, user approve. Sehingga nanti selisih antara fisik dengan catatan itu menjadi, koreksi di dalam aplikasi. Kemudian periode tutup buku ya, ini seperti biasa bahwa kode-kode, codering-codering ini ya, eee, selama tahun berjalan,
Januari sampai Desember, itu diberikan kode ring 12, artinya bulan 1 sampai 12. Kemudian tutup buku ya, tutup buku itu diberi kode dengan 13, artinya unaudited ya, unaudited angka-angkanya. Setelah diaudit BPK, angka terbaru tersebut adalah merupakan angka audited, maka itu disebut dengan periode 14. Tutup buku menurut persediaan dilakukan dengan approve ya. Jadi kalau belum ditutup oleh approver, maka masih bisa dilakukan transaksi-transaksi lainnya. Jadi yang melakukan tutup buku adalah oleh approver, jangan lupa nih, oleh approver ya. Tapi approver ini wajib mengingatkan pada operator apakah eh, semua transaksi telah di-input gitu kan. Diingatkan kalau bisa di-input semua ya, supaya tidak ada yang ketinggalan sebelum diadakan tutup modul. Oke. Ini output dari aplikasi. Output dari aplikasi merupakan ada buku persediaan, rincian persediaan, kemudian daftar transaksi persediaan, mutasi barang dan neraca ya, artinya sumbangan kepada neraca. Nah, ini terkait dengan tadi beberapa satker ya yang mempunyai unit akuntansi pembantu, maka masing-masing unit pembantu itu diyakinkan bahwa seluruh telah di-input. Artinya seluruh persediaan yang ada di unit-unit pembantu itu setelah di-input, kemudian seluruh unit pembantu dicek. Setelah dicek, maka nanti di unit akuntansi kuasa pengguna barangnya ini akan dikonsolidasikan nih, dikonsolidasikan, kemudian ini bisa dicetak oleh operator di unit akuntansi kuasa pengguna barang. Nah, ini resiko-resiko ya. Resiko eh, resiko di modul persediaan sebagai contoh adalah misalnya data induk tidak akurat ya atau tidak valid. Jadi pada modul ini bisa aja ya data induk tuh berpotensi tidak valid. Nah, ini bisa berimplikasi pada kekeliruan pencatatan. Bagaimana mengendalikannya? Ini saya lihat di waktu UTS kemarin ya, ini memang sudah banyak ditulis nih. Jadi misalnya bentuk penilaian aplikasi berupa input, proses, dan output ya. Kemudian ada pembatasan akses. Jadi artinya tidak boleh sembarang pihak melakukan atau bisa mengakses data-data persediaan. Cuma nih kemarin teman-teman nggak memperhatikan soal ya. Jadi misalnya terkait dengan, bentar ya. Misalnya nomor 5 ya. Ini ada misalnya pengadaan barang, ada siklus belanja, pengeluaran 4 terkait dengan 4 kegiatan yaitu pemesanan barang, penerimaan barang, persetujuan faktur, dan pembayaran kas. Nah, ini A-nya adalah identifikasi masing-masing modul beserta sumber data yang diproses pada kegiatan tersebut ya, artinya 4 kegiatan kan. Kemudian salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah mewujudkan efisiensi proses organisasi. Sebutkan prosedur pengendalian yang diterapkan pada masing-masing modul pada poin A tersebut, serta risiko yang dimitigasi dalam rangka mewujudkan SPI tersebut. Jadi masing-masing modul dengan satu contoh prosedur. Nah, ini sebetulnya terkait dengan nomor 5 ya. Itu misalnya ke modul komitmen ya.
itu prosedur pengendaliannya adalah manajemen data supplier. Jadi mencegah resikonya ya, mencegah pembelian barang dan jasa yang kurang berkualitas, mencegah keliruan tujuan pembayaran, belanja dan lain-lain. Nah, terkait dengan di modul pembayaran, ini banyak teman yang mengisi seperti ini nih, apa namanya, data induk berpotensi tidak valid ya, kemudian pengendaliannya tadi input, proses, dan output, dan kemudian yang berikutnya adalah akses ya data induk. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan khusus soal di kemarin ya, ini waktu pembayaran, maka prosedur pengendaliannya apa tuh atas itu? Jadi misalnya contoh gini, yaitu melakukan pengujian atas bukti hak tagih oleh PPK terkait dengan kebenaran, keakuratan, dan perhitungan tagihan pemasok. Nah itu, gimana mitigasinya? Misalnya mencegah keluar jumlah pembayaran kepada pemasok, kemudian misalnya, mengecek ya kan, apakah jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang dibayar gitu. Nah itu artinya, eee, resiko dan pengendalian itu disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi soal gitu. Tapi nggak apa-apa nih kemarin saya nggak benar walaupun tidak demikian ya, tidak seperti yang, diminta tapi udah saya anggap ini benar gitu yang mengisi begini kemarin. Kemudian yang kedua ya, ini terkait dengan kehilangan data ya, atau kerusakan data yang diakibatkan oleh kejadian kahar, yaitu kebakaran, kebanjiran, sabotase dan lain-lain itu, yaitu antara misalnya, backup dengan rutin ya, rutin atau tadi mempunyai server lain ya, server lain di, eee, daerah lain lah seperti yang saya sampaikan kemarin KPU misalnya, KPU waktu di-hack, maka dalam waktu singkat KPU dapat melakukan recovery ya. Karena apa, yang di-hack itu oleh hacker adalah, bukan server utama, ya sehingga tadi, disaster recovery plan-nya langsung jalan, itu kira-kira ya. Nah ini terkait dengan resiko investasi apa, inefisiensi pembelian adalah, ini kadang-kadang membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah kenapa demikian? Ini biasanya kalau pengadaan, pengadaan tuh, diberikan kepada masing-masing apa ya, masing-masing secara independen gitu loh. Kamu boleh beli ini, boleh beli ini, kemudian tadi, kurang pengawasan ya, kurang pengendalian atau kurang review dari pejabat yang berwenang. Misalnya setiap permohonan atau permintaan, dia langsung tanda tangan aja. Padahal di unit tersebut barangnya banyak, sementara unit lain misalnya kurang. Contoh, misalnya di satu direktorat, saking rajinnya itu minta beli printer banyak gitu ya. Tahun depan beli lagi printer, tahun depan beli lagi printer. Nah sementara di bidang lain, itu printer kurang gitu. Nah ini namanya inefisiensi pembelian persediaan. Jadi bagaimana pengendaliannya, yaitu setiap permintaan ini harus disetujui dulu oleh pejabat yang berwenang di Satker ya. Tentu pejabat ini mempunyai pengetahuan yang cukup ya, atas barang-barang atau persediaan yang dimiliki oleh instansi tersebut. Yang kedua sebaiknya memang pengadaan jangan didesentralisasi tapi disentralkan, dipusatkan. Eee, Sehingga setiap pembelian atau setiap pengadaan atau setiap permintaan itu terpantau gitu, terpantau secara bagusnya secara komputer ya, bahwa misalnya di ruangan A sudah ada sekian barang, kok minta lagi, sementara di ruangan B kurang gitu kan. Nah ini perlu perlu pengendalian. Saya rasa itu aja ya, eee, persediaan, nggak begitu banyak, apa namanya, permasalahannya, cuma kadang-kadang memang, terkait klasifikasi,
atau tadi penilaian ya, penilaian aja. Sebenarnya contoh lain lagi ya, ada contoh lain lagi, terkait dengan, metode pencatatan, tapi itu lain waktu aja lah. Baik teman-teman ya, itu yang bisa sampaikan secara singkat sebelum kelompok 7 ya, melakukan apa namanya, presentasi, apakah ada pernyataan atau barangkali, hal-hal yang perlu diskusikan, silakan. Baik, jelas semua ya, atas yang saya sampaikan? Kalau begitu kita lanjut aja deh ke kelompok berapa? Kelompok 6 atau kelompok 7 ya? Betul, Pak. Oke, berapa kelompoknya, kelompoknya Herdi? Kelompok 7, Pak. Oh 7, oke. Iya. Sama siapa Herdi? Eva sama Ismi, Pak. Oke, ini satu lagi?